Ada yang bilang hutan adalah tempat yang menyenangkan. Ada juga yang bilang hutan adalah tempat yang menyeramkan. Sebagian berpikir bahwa berkelana di hutan dapat menenangkan pikiran. Sebagian pula berpikir bahwa berkelana di hutan hanya mendekatkan diri pada kematian. Sama seperti kehidupan ini, cara pandang orang terhadap sesuatu berbeda-beda. Lalu, kenapa harus bingung untuk bersandiwara? Ya, setelah cukup lama ya tidak asruk-asrukan di hutan, di tengah skripsian ini saya yang sumpek coba healing-healing bentar, boleh kali ya. Dari Malang saya melesat ke Kota Batu menggunakan motor bersama kawan saya Rizky. Rencananya kami akan mendaki gunung yang mungkin namanya masih asing di telinga teman-teman. Tapi gunung ini cukup bersejarah bagi saya, Gunung Panderman. Teman-teman yang pernah main ke Kota Batu, tahu nggak sih gunung yang jadi view utama di Kota Batu itu? Nah, itulah Gunung Panderman. Gunung Panderman ini memiliki ketinggian 2045 mdpl dan bersebelahan dengan gunung yang mungkin lebih terkenal, Gunung Butak. Masih nggak tahu dua-duanya? Wah, makanya main, jangan di kamar terus. Rp30.000. Pendakian buta. Kata yang buta nih Pak. Nggih. Tanggal biru kan? 12 14 ya. Oke guys, jadi pagi ini kita akan mendaki ke Panderman dan ini tadi sudah registrasi. Untuk registrasinya per orangnya itu 15.000. Dan di sini ini selain untuk basecamp ke Gunung Panderman juga sebagai basecamp ke Gunung Butak. Nah, rencananya hari ini saya bersama Rizky akan tektok dan yuk lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kami start trekking pukul 9 pagi. Cuaca saat itu sedang mendung. Basecamp Gunung Panderman ini terletak di ketinggian kurang lebih 1500 mdpl. Oh ya, untuk lokasi basecampnya kalian bisa langsung search di Google Maps. Aksesnya juga mudah kok, baik untuk mobil maupun motor. Puncak Gunung Panderman berada di ketinggian kurang lebih 2000 mdpl, sehingga elevasinya sekitar 500 meteran dengan waktu tempuh sekitar 2 hingga 3 jam. Rencananya kami akan mendaki tektok. Tektok ya, bukan TikTok. Tektok artinya kami mendaki tanpa camping di gunung. Jadi setelah sampai puncak, kita langsung turun lagi di hari yang sama. Jadi di awal-awal jalur banyak persimpangan ya teman-teman. Harus jeli. Ini udah jelas kok sebenarnya penandanya. Ada 2 jalur di sini, kalau ke kanan disilang. Jadi jalurnya ke sana.
Tapi lek wis nyantol ini nyantol terus. Kayak awakmu ya. Oh ya, tadi saya sempat bilang kalau gunung ini cukup bersejarah bagi saya. Ya, sekitar 6 tahun yang lalu saya mendaki gunung ini, dan itu merupakan pengalaman pendakian gunung pertama saya. Dulu saya juga tektok begini bersama Rizky dan Iluk. Cuman bedanya dulu saya mendaki waktu puasa Ramadan untuk latihan sebelum mendaki ke Gunung Semeru rencananya setelah Idul Fitri. Wah, memang betul-betul udah pertama kali mendaki pas puasa lagi. Kalau sekarang mah puasa ya mending dibuat tidur sih. Pos 1 ya. Pos 1. Berjalan sekitar 15 menitan dari base camp tadi. Ini di ketinggian 1600 juta. Asli nih. Iya. Orang pintar jaga kebersihan, orang bodoh jaga Kemaluan. Loh, pintar bisa nih. Tidak berlama-lama istirahat, kami melanjutkan perjalanan. Berbeda dengan jalur sebelum pos 1, jika jalur sebelum pos 1 tadi masih nanjak-nanjak santai, jalur setelah pos 1 ini mulai menanjak terjal. Ditambah kondisi tanah yang licin karena musim hujan membuat langkah semakin berat. Pelan tapi pasti, akhirnya kami sampai di pos 2 Watu Gede. Dilarang garuk-garuk. Iya sih ya. Dilarang garuk-garuk. Garuk-garuk apa masalahnya? Oke, sekarang kami udah nyampe di pos, kalau nggak salah namanya Watu Gede. Jadi ada batu besar, kalau bahasa Indonesianya Watu Gede itu. Ini tadi udah berjalan kurang lebih 50 menitan dari base camp. Kalau nggak salah 2,5 jam lah sampai puncak kalau dari bawah. Dan ingat, tetap jangan coret-coret atau no scratching. Jangan garuk-garuk. Jalur setelah pos 2 akan semakin menantang, tanjakan semakin curam dengan kontur tanah yang licin. Disinilah menurut saya jalur terberat Gunung Panderman. Meskipun bisa dibilang gunung ini cocok untuk mendaki pemula, teman-teman yang belum pernah mendaki tetap perlu persiapan fisik dulu ya. Ya, ini mulai hujan gerimis guys, dengan stay tetap jalur yang nanjak. Ini udah berjalan 1 jam 45 menit. Nggak tahu ini nanti sampai puncak jam berapa. Lupa soalnya ini masih jauh apa enggak. Dijalani aja. Wes. Sudah kami duga dari awal hujan akan turun. Namun untungnya kami sudah mempersiapkan jas hujan. Banyak jalur yang menurut saya berbeda dengan pendakian saya 6 tahun yang lalu. Vegetasi di jalur kini semakin rapat dibandingkan dulu. Selain itu, banyak pohon-pohon tumbang yang memaksa kami terkadang harus memanjat, merunduk, bahkan merangkak. Ditambah hujan angin yang sedikit menyulitkan proses dokumentasi. Mengeluh? Tentu tidak. Justru itu adalah seni dari petualangan.
Makanya. Sampai guys, kita berjalan total 2 jam 10 menit sampai puncak di ketinggian 2048 mdpl. Ya puncaknya kayak gini nih teman-teman, jadi kurangnya itu vegetasinya agak tertutup, jadi untuk lihat ke bawah kurang terlihat. Wah, yai, makan sang sampai bolong loh mantelku. Kecantol-cantolan lho. Jengkone wadah. Porsi kuli. Jadi kami bawa bekal nasi dari beli di warung untuk makan siang biar tidak repot-repot masak. Karena ya cuma dakinya tektok. Tapi tetap aja makan apapun di gunung rasanya pasti enak banget. Oke, ini kita habis makan teman-teman, lagi nyantai-nyantai. Rencananya ya nggak keburu-buru pulang sih, kayaknya cerah. Jadi untuk Gunung Panderman ini tadi saya berjalan 2 jam ya sampai puncak. Itu ya jalannya standar lah, nggak terlalu cepat juga nggak terlalu lambat. Mungkin kalau banyak istirahat itu ya bisa sampai 3 jam biasanya. Dulu pernah sebenarnya kesini sama Rizky juga, sama teman saya satu, Ilup. Anaknya nggak bisa kemarin diajak. Itu dulu waktu puasa malah naiknya. Gila sih itu. Siapa sing ngajak? Kon sing ngajak. Itu rencananya buat pemanasan sebelum ke Semeru. Jadi Gunung Panderman ini gunung pertama kita mendaki ya Ki ya. Bisa jadi. Gunung pertama kali kita mendaki Gunung Panderman ini. Jadi Gunung Panderman ini ya memang view-nya itu enggak terlalu bagus seperti gunung-gunung lain. Kebanyakan hutan mayoritas view-nya. Cuman ya kalau buat sadu-saduan aja yang seneng daki gunung ya enjoy-enjoy aja. Cocoknya kalau Panderman ini itu buat pemanasan lah, misalkan mau lama ndak daki terus mau daki gunung yang tinggi kayak Semeru gitu, lebih baik coba ke Panderman dulu. Jalurnya yo angel sih. Saya maksudnya gak terlalu ribet, gak terlalu berat lah. Berat ya emang kan daki gunung, nggak ada yang nggak berat. Ya gitu. Apa Ki? Kita ngomong apa Ki? Tahun piro iku? Semeru 2019 Ya. 16 Semeru itu 2000 SMA kelas 2 ya. 2016 berarti. Ya 2016. Dulu gila sih pas puasa. Memang kalau sekarang ya gak kate ini munggah poso gunung poso-poso ya. Pas puasa 2 jam setengah. Ya pas puasa dulu kita 2 jam setengah. Itu di puncak tidur tok wis. Ya. Pulang langsung panas. Cuman jalurnya beda. Ya? Jalurnya beda kan. Hmm. Ada perubahan jalur sedikit. Ada perubahan jalur, jadi jalurnya itu sekarang lebih rungkut tadi ya, vegetasinya mungkin semakin jarang orang ke sini. Soalnya emang kalau dibanding Butak, bagusan Butak. Cuman memang lebih lama kalau ke Butak. Dulu banyak temennya Kilang di sini. Oh iya. Sekarang udah nggak tahu kemana. Gak temenmu Wakanda, Ya, warga Wakanda kan itu. Ini raja Wakanda. Sawah mana ya? Ya gitu sih. Tapi kalau teman-teman yang mau mendaki-daki nyantai atau jalan-jalan boleh lah, atau camping-camping santai gitu. Cocok buat pendaki pemula. Bisa dibuat latihan dulu sebelum ke Semeru biasanya.
Soalnya dulu kan kesini emang gunungnya dekat dan dakinya juga nggak terlalu lama, jadi kita milih kesini sebelum ke Semeru. Ya begitulah ceritanya pendakian kita. Dulu waktu di sini dakinya 3 orang, pas di Semeru itu temannya banyak, 11 orang. Sekarang udah hilang semua. Ya biasalah, sudah memiliki kesibukan masing-masing. Teman-teman Semeru yang lihat ini, daki lagi yuk Semeru. Wey. Oke. Ya, begitulah cerita saya bersama Gunung Panderman. Jadi bisa dibilang Gunung Panderman ini awal dari kecanduan saya naik gunung. Setelah berfoto di puncak, lalu kami turun dengan kondisi cuaca hujan dan berkabut, jauh dari kata cerah. Oke, mungkin sekian catatan perjalanan saya kali ini. Gunung Panderman ini cocok banget buat sekedar jalan-jalan, traileran, atau latihan bagi pendaki pemula. Ya, mungkin Panderman bukanlah yang terindah, tapi Panderman adalah yang pertama kali membuat saya jatuh cinta kepada gunung. Terima kasih yang sudah menonton, salam lestari, sampai jumpa di petualangan berikutnya. Lunjuk kabeh, Pak.